Halo semuanya, hari ini izinkan saya melanjutkan sharing saya dari buku Cara Berdoa ya. Hari ini saya akan melanjutkan sharing di bab 5, yaitu bagaimana Anda dapat terbantu dengan doa dalam bahasa roh. Ya, di Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, mungkin kesulitan kita sometimes untuk berdoa itu kita nggak tahu harus berbicara apa dengan Tuhan, dan kadang kita punya keterbatasan bahasa juga. Nah, Tuhan itu memberikan kita karunia Roh Kudus supaya setiap kita terbantu dalam doa. Bahkan kita nggak tahu prinsip-prinsip doa atau ayat-ayat yang mau kita perkatakan, di saat itulah kita bisa berbahasa roh. Nah, di sini Bishop Dek berkata, bagaimana untuk mendapatkan atau menerima Roh Kudus secara pribadi? Yang pertama adalah akui setiap dosa-dosa setiap kita. Akui dosa-dosa dan minta Tuhan pengampunan untuk setiap kesalahan, setiap dosa yang telah kita pernah buat. Setelah kita dibersihkan dengan darah Yesus, setiap kita menjadi suci dan murni kembali. Setelah itu Roh Kudus akan masuk ke dalam setiap hidup kita. Nah, yang kedua caranya adalah mintalah Roh Kudus ya. Jadi di Lukas 11 ayat 13 itu dijelaskan bahwa setiap kita yang jahat aja tahu untuk memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Tuhan Bapa kita. Dia pasti tahu dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan setiap kita. Ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Nah, maka setiap kita untuk menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus, itu kita harus meminta di dalam doa setiap kita. Yang ketiga, bukalah mulut kita dan berbicaralah kepada Tuhan. Gimana caranya? Ketika kita berdoa, kita percaya. Ketika kita berdoa, kita berkata-kata. Ketika kita berdoa, kita percaya dan kita berbicara kepada Tuhan. Sampai setiap kita penuh dengan Roh Kudus, sampai kita bisa berbahasa roh. Mintalah, bukalah mulut kita. Bukanya seperti apa? Mungkin awal-awal terasa aneh ya, ketika kita berdoa kita pakai bahasa yang terpatah-patah seperti la 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 atau ba 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 gitu. Itu salah satu bahasa roh yang mungkin setiap kita nggak ngerti artinya, tapi Tuhan yang membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara, mintalah, maka roh itu akan diberikan kepada setiap kita untuk kita berkata-kata ya. Yang keempat adalah kalau sampai kita benar-benar belum bisa atau belum menerima Roh Kudus, mintalah kepada seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk mendoakan kita, menumpangkan tangan kepada kita supaya kita bisa menerima Roh Kudus. Ya, di Alkitab berkata orang menerima Roh Kudus ketika orang yang diurapi menumpangkan tangan atas mereka. Bahkan Simon si tukang sihir mengakui kekuatan penumpangan tangan. Ia menyadari bahwa ketika tangan ditumpangkan atas orang-orang, mereka pun menerima Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa roh. Nah, saudara, setiap kita tidak perlu melihat dulu baru percaya, tapi kita menjadi orang-orang yang percaya dengan iman, dan kita yakin bahwa ketika kita didoakan oleh hamba Tuhan, kita akan menerima Roh Kudus. Terima kasih saudara, saya percaya mulai hari ini Roh Kudus akan turun atas hidup Anda, dan Anda akan mulai kepenuhan dengan bahasa roh dan mengenal Roh Kudus secara pribadi. God bless you semua.